Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Mas Oik dalam acara podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini cocok banget buat sobat-sobat kumis yang mengalami masalah dalam percintaan ya. Karena yaitu tema kita malam ini rahasia puter giling. Rahasia ajian puter giling ya. Sorry. Dan saat ini di studio kita telah hadir seorang para psikolog sekaligus konsultan spiritual, yaitu Madam Louis. Madam Louis, apa kabar malam Iya, ini? alhamdulillah baik mas. Gimana keadaannya, sehat ya? Sehat, amin. Lagi sibuk apa nih Madam Louis? Sekarang lagi sibuk buat kelas private buat untuk kayak praktisi yang pengen kita branding sih. Jadi kalau biasanya kan sehari-hari ke klien. Oh, Jadi sekarang buka kelas-kelas kayak misalnya paranormal yang pengen punya branding, pengen punya skill, terus misalnya yang nggak punya sertifikasi. Nah, lebih ke arah kayak gitu. itu bisa dari nol atau gimana Madam? Misalnya saya nih Yang bukan praktisi. bukan praktisi terus mau belajar jadi paranormal atau para psikolog gitu. Bisa. Nah, tergantung kan kalau ada bagian-bagiannya misalnya ada di pakar aura, mungkin di pengasihan, mungkin di praktisi-praktisi lainnya pengobatan gitu. Jadi kalau misalnya pengobatan berarti harus ngambil, kalau tukang pijit nih, berarti kan harus ngambil sertifikasi akupuntur kayak kayak gitu. Kalau aura ya mesti cari pengetahuan tentang aura dan ada sertifikasinya juga. Bisa juga relaxing emosional memakai healing atau hipnoterapi. Jadi harus mengerti ilmu hipnosis gitu. Oh, itu kalau boleh tahu Madam prosesnya berapa lama? Maksudnya Tergantung. dari orang nol gitu masuk ke situ kira-kira ada nggak proses Kalau pastinya? dari nol tapi punya git misalnya orangnya gampang diajarin, gampang sih gitu. Gampang. Yang agak susah itu kan ilmu rasa mas, karena ilmu rasa itu ada repetisi, ada pengulangan, ada kecerdasan tubuh yang bekerja, dan memang kalau ilmu rasa kan butuh tahunan, agak beda. Oh, jadi tetap ada ininya ya, maksudnya terus diulang gitu. Iya, Maksudnya harus bukan. diulang. Kan ada jam terbang, ada pengalaman di sana. Tetapi kalau misalnya kayak keilmuan akupuntur, walaupun mungkin butuh jam terbang lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk metafisik dan kayak energi itu butuh rasa. Butuh rasa, butuh jam terbang. Karena kadang-kadang misalnya murid kita ada 10, pelajarannya sama, tapi kan cara penerimaan daripada murid ini mungkin kapasitas tubuhnya, kapasitas otaknya kan berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama, tergantung sih. Nah, Sobat Kumis kalau mau banting setir Mau bisa nih belajar. belajar ke Madam Louis ya. Ya, Madam Louis, kalau ngomong-ngomong tentang baru-baru ini nih masalah ya, kayak kan Paus datang ke Indonesia nih, iya, lagi rame ya. lagi rame nih. Kalau menurut pendapatnya Madam Louis secara pribadi gimana? Kenapa Eh, nih? Apa Indonesia tidak baik-baik saja? Apa baik-baik aja? Bagaimana? Tadi sekilas di mobil pada saat kesini saya ngelihat sekilas ada beberapa statement di beberapa sosial media mengenai paus. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara energi, nah seorang paus ini kan kita kalau ngelihat aja nyaman nggak sih gitu, sejuk kan, nyaman kan. Jadi memang wakil-wakil Tuhan di dunia ini itu biasanya punya misi mas. Oke. Misinya itu ya gitu tadi, memberikan satu energi kasih untuk umat, untuk manusia. Nah sekarang kan di dunia ini kan banyak peperangan antar negara, banyak perselisihan gitu. Jadi ya mungkin kedatangan ke Indonesia itu ya sebenarnya intinya berbagi kasih, toleransi sesama umat manusia. Karena sekarang agama kan sudah dijadikan untuk menjadi sarana apa? Sarana peperangan, konflik. Bahkan agama itu dijadikan untuk sarana peluru untuk membunuh ya sesama, ya kan. Jadi kedatangan paus ini adalah sebagai ajang mempersatukan toleransi di antara sesama umat manusia di dunia Oh, ini. iya, iya.
Berarti untuk membagikan cinta kasih intinya Iya, lah ya. karena kan beberapa statement di sosial media, komen-komen yang kita lihat itu banyak yang bukan umat Nasrani pun memberikan apa ya, statement atau komen yang bagus. Aku Iya, tadi ada baca tentang ketika apa membaca ya kan pesan-pesan dari Paus itu sendiri, walau mungkin yang komen ini beragamanya Hindu, Muslim seperti saya, tetapi ada pesan moral, ada energi kasih di kata-kata beliau itu. Jadi ya datangnya ke Indonesia itu ya itu apa? Ya membangun cinta kasih sesama negara, sesama antar manusia gitu, sesama umat. biar lebih adem lah ya negara Indonesia ini ya. Iya, dan mudah-mudahan banyak mungkin dari yang keyakinan-keyakinan lain yang melakukan hal yang sama. Karena untuk merubah satu negara itu kan kita atau merubah dunia ini susah, tetapi harus dirubah dari diri kita sendiri dulu gitu. Ya, dari personal sendiri. Iya, jadi dengan adanya sosok-sosok yang membuat orang jadi damai, ada sosok-sosok yang bicaranya bisa membuat orang damai. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan seluruh umat di dunia gitu sih. Bener juga, Mas. Itu dari sosok saya pribadi. Oke, Madam, balik lagi nih ke tema Madam. Yes, Dari berbagai banyak pengertian aliran tergiling. spiritual ya, puter giling itu menurut Madam apa? Apa ini termasuk dalam pelet kah atau apa nih? Jadi gini, kita harus bersyukur dulu ya. Indonesia ini, Nusantara ini termasuk salah satu negara yang kalau kata saya paling beruntung. Kenapa? Kita mempunyai banyak sekali ajian-ajian dari leluhur kita ya. Jadi puter giling ini termasuk salah satu khazanah ilmu Nusantara yang memang banyak dipakai oleh praktisi-praktisi sekarang, walaupun dari dulu udah ada Mas gitu. Dan puter giling ini banyak macam-macamnya. Intinya puter giling ini memanggil orang yang hilang, barang yang hilang, nggak hanya manusia ya, bisa kepada benda juga. Barang bisa juga. Bisa gitu. Misalnya kan ada maling nih. Nah, kita pengen malingnya nih pengen mulangin barang kita. Nah, itu bisa. Intinya sih puter giling itu memanggil sesuatu yang sudah pergi, sesuatu yang sudah hilang untuk kembali kepada kita. Nah, pelet termasuk bagian dari puter giling itu sih sebenarnya gitu. Iya, masuk ya ke situ Iya, ya. termasuk juga. Nah, cuma kalau misalnya ada pasangan kita yang hilang kan nggak bisa langsung dipelet. Intinya kan manusianya harus ada dulu gitu. Baru dipelet gitu. Nah, Iya. pelet ini kita lakukan kepada target yang masih ada. Udah Baik nggak ada, itu udah nggak bisa. pernah bertemu atau tidak pernah bertemu. Berarti orangnya harus dipanggil dulu atau gimana? Iya, nah kalau puter giling itu kan harus memanggil, intinya memanggil orang yang hilang, orang yang kabur, Bang Toib gak pulang-pulang, nah kayak gitu. Nah si pelet ini bagiannya nanti next ketika orangnya sudah balik baru bisa kita pelet. Gitu. Nah pelet juga sebenarnya bagian dari puter giling itu sendiri. Jadi berkaitan gitu. ya Madam Ada maksudnya. berkaitannya. Tapi ada nggak orang maksudnya pakai puter giling doang gitu, peletnya mah nggak usah gitu? Ada macam-macam karena tergantung dari klien. Tapi biasanya ya dari pengalaman saya itu setiap metode atau setiap teknik kepada klien itu berbeda-beda Mas. Aku tuh nggak sama. Oh gitu. Jadi biasanya ya kita minta sama Allah dulu ya, karena gimana pun mau sesakti-saktinya orang tetap ya kan semuanya itu kalau Allah berkenan baru Tetap minta terjadi. izin lah ya. Iya, gitu tetap baca bismillah dulu. Jadi setiap target itu biasanya beda-beda. Jadi ada klien saya tuh misalnya 3 orang. Nah, ini temenan nih. Jadi mungkin dari yang satu kasih tahu temannya, "Lah, kok yang teman saya makainya jeruk purut, kok yang ini makainya rempah," kayak gitu. Kan ada berbeda-beda. Nah, di biasanya itu aku itu kalau misalnya pakai metode ke klien itu minta petunjuk dulu atau ada roso dulu, ngebatinin dulu, dapat sirnya dulu gitu. Oh, ini harus pakai ini. Terkadang udah pakai ini nggak berhasil, kadang-kadang doa lagi, minta petunjuk lagi, pakai ini. Nah, baru tuh berhasil kayak gitu. Jadi nggak sama. Makanya kita ada properti yang ini. Wah, saya ini bawa sengaja. Kenapa? Ya biar sedulur yang Dijelasin sedikit menonton nih, itu Madam, ya. sedikit biar tahu Biar gitu. tahu. Jangan sampai nanti
dibohongin sama praktisinya udah bayar ternyata nggak dikerjain apa-apa kayak gitu. Jadi sedikitnya biar tahu lah gitu puter giling itu sebenarnya seperti apa gitu. Tapi puter giling itu sama nggak sih konsepnya kayak dia tuh bermain alam bawah sadar gitu? Bisa, makanya saya bilang puter giling tadi ada yang memakai mantra, ada yang tidak memakai mantra, daya cipta aja dia, ada yang memakai hodam, ya kan, atau katakanlah kalau saya sih ada yang mengatakan kadang ada memakai malaikat, ada yang bilang hodam, ada sedulur papat. Kalau aku sering manggilnya itu sebagai pribadi tinggi sih. Jadi setiap orang itu punya pribadi tinggi masing-masing. Nah, si pribadi tinggi ini terserah kita mau manggil dia siapa. Ya kan, kita bisa manggil dia juga kan, tepuk tanah 3 kali, mong ki among nini among. Oh gitu. Iya. Itu lebih mirip kayak korin ya? Iya, hampir mirip. Jadi kan sebenarnya kan nama-namanya aja sih. Namanya Jadi aja. roso kita enaknya bacaan itu di mana dapatnya. Jadi setiap nggak ada yang salah, setiap praktis itu beda-beda. Misal kalau aku sih senang kayak tepuk tanah dulu 3 kali karena apa? Memang Bopo Langit Ibu Bumi kan. Jadi kita panggil Mong Ni Among, Ki Among, Sing Pamomong, jiwa raganya. Siapa Mas namanya? Ayo. Itu ya kan, tak jaluk rewang-rewang no, ya kan, si jabang bayinya siapa. Nah, supaya Baru balikkan balik. hatinya. Nah, itu biasanya kan sebuah doa yang akhirnya menjadi sebuah mantra. Tapi itu bahasa Jawa tuh madam kalau Iya, bahasa dilihat-lihat ya? Jawa. Iya. Nah, aku nggak tahu, walaupun aku ada darah Bali, lebih senang ke Kejawen sama Hono Coroko sih. Oh, Lebih dapat, mungkin DNA-nya ada arah ke sana. Nah madam, balik lagi, biasanya ilmu pengasihan itu lebih sering digunakan laki-laki atau perempuan sih? Sejauh ini klien aku itu kebanyakan laki-laki ya, nggak tahu ya kenapa ya. Laki-laki mau manggil perempuan berarti? Iya, nggak tahu apa ini lagi banyak laki-laki yang galau apa gimana ya. Jadi aku ada satu klien cerita, dulu kan pengen banget ke Paris gitu ya kan, afirmasi nih ke Paris. Jadi saya punya ada satu klien di Paris itu. Nah, kebenaran dia tuh nggak bisa bahasa bahasa Inggris nggak bisa, ya apalagi bahasa Indonesia. Jadi kan bisanya bahasa Perancis kan. Nah, si orang ini sama sekali tidak percaya dengan kayak kita gini-gini. Oke. Tapi dia pengen bayar puter giling untuk menarik pasangannya. Nah, kebenaran ada teman saya yang di Paris, maksudnya aku di inilah ke sana ya. Dikasih tahu. Nah, kebayang nggak sih kita punya pasien, dia bisanya bahasa Perancis, aku juga dengan bahasa Inggris conversation yang nggak terlalu fase. Gimana cara conversationnya, komunikasinya. Nah, dan sementara kalau orang sana itu bayar kita, dia bertanya, di videoin, ini ritualnya gimana kayak gitu. Ritualnya gimana. Nah, untungnya karena aku memang ngerti metafisik, jadi akhirnya kita melakukan satu ritual. Aku ke dia tidak memakai properti, nggak pakai ini. Oke, pakainya gimana tuh? Jadi aku tadi cerita ya kan, memakai alam bawah sadar jatuhnya. Jadi saya ajarin dia dari jarak jauh. Kebenaran pasangannya ini orang Indonesia yang campuran juga gitu. Nah, tapi sudah tidak di Paris. Nah, itu 7 hari saya ajarin dia caranya dari jarak jauh. Tentunya kan nggak dia lakukan sendiri, kan kita juga dari sini manggil juga. Nah, itu jadi dengan sarana kita memanggil pamomong jiwanya. Jadi setiap orang kan punya pamomong jiwanya, Mas. Punya pasti. Cuma kan ada orang mengatakan pamomong jiwanya itu malaikat, horin, hodam, sedulur papat gitu. Jadi makanya saya bilang saya lebih senang bilang itu pribadi tinggi aja gitu. Jadi itu si pamomong jiwanya itu saya panggil ya supaya ingat sama dia. Terus saya bilang kalau kamu nggak percaya teknik Indonesia, coba lakukan ini memakai teknik luar kayak gitu, ya kan, memasuki alam bawah sadar. Jadi saya suruh dia meditasi, tapi jadi diterjemahkan memakai bahasa Inggris kan jadinya kan. Kita suruh dia meditasi, membayangkan si pasangannya itu hadir, nggak hanya dibayangkan, jadi dipanggil dulu pamomongnya. Sesudah dipanggil pamomongnya kan ada kata-kata, aku mau gitu. Aku mau
kamu harus balik kepadaku dalam waktu. Jadi harus ada waktunya. Misalnya 7 hari kayak gitu. Dan itu juga harus menyamakan dulu frekuensinya dia. Jadi si rasa kita dengan rasa target itu harus disamakan dulu. Kalau enggak pesan kita nggak nyampe. Contoh kayak kita WA, misalnya di sana internetnya lolah. Mas dari sini udah kirim WA, sana terima nggak? Centang satu kan? Iya. Nah sama seperti itu. Cuman kalau gimana ceritanya nih Madam, kalau saya mau tahu aja, maksudnya kalau pasangan pergi itu kan biasanya udah nggak ada rasa gitu. Nah itu Makanya nyamainnya ini. gimana Jadi tuh? gini tadi. Nah karena si orang Paris ini ceritanya nggak percaya dengan kayak ginian, jadi kita kan mainannya memakai kekuatan pikiran kan, alam bawah sadar. Jadi kan mereka kan sudah pernah berpacaran, walaupun sudah putus, rasa kan ada lagunya Mas, rasa masih tetap ada. Oke. Rasa itu masih ada. Nah jadi saya ajarkan dia meditasi sebentar. Jadi kita dari sini kita ajarin. Jadi pakai telepon, dia di sana tinggal duduk kan. Nah jadi dia harus benar-benar hening, dirasakan dulu, disamakan dulu rasa dia kepada targetnya yang sudah meninggalkannya. Jadi benar-benar dirasain semakin dalam. Sesudah rasa itu sama, berarti masuk baru memerintahkan. Tetapi sebelum itu tuh tadi kan harus manggil dulu, ada Prosesnya. rahasianya. Jadi Rahasianya dari mau Madam. seperti apapun ada rahasianya. benar. Kita panggil dulu si pamomong jiwa raganya orang ini, yaitu tadi makanya mong ki among nini mong, ya kan, sing pamomong jiwa ragana tak jaluk rewang-rewang no si jabang bayinya agar, nah mau apa. Nah itu dulu. Nah kalau rasa itu sudah sampai, nah itu harus kita kunci Mas. Supaya tadi afirmasi ataupun pesan yang Mas kirimkan itu tidak dihapus lah, ibaratnya itu tidak hilang, tidak dihapus. Jadi rasa itu akan terus. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Nah paling itu kita ulang kalau kita rasa pengen. Beda kalau kayak puter giling kita memakai kayak media kan ada yang pengulang-ulangan gitu. Misalnya tiap hari setengah jam, berapa hari gitu. Kalau memakai alam bawah sadar itu nggak perlu diulang-ulang. Nah itu pakai rosok itu nggak terus diulang-ulang gitu. Tapi singkat cerita ini berarti berhasil Madam? Iya berhasil gitu. Jadi dan akhirnya dia jadi belajar ke saya kayak gitu. Dia belajar ilmu ini gitu maksudnya? Iya jadi belajar ke ilmu. Jadi sekarang dia jadi percaya bahwasanya di Nusantara. Jadi saya bilang begini, secara sains memang seperti itu nantinya. Walaupun ada kayak nanti ini ada jeruk purut, ada lilin, ya kan, ada rempah-rempah kayak gitu. Akhirnya si klien saya ini sekarang belajar ke saya, dan mungkin 2015 mungkin saya kan buka praktek di Paris, doain aja ya. 2025 Madam, sorry. 2025. Iya. Iya, jadi tahun depan insya Allah kalau Allah mengizinkan diberi umur panjang sehat, Buka di mau sono. buka praktek di Paris karena kan sudah ada murid di sana. Iya. Boleh tahu nggak Madam, asal usul puter giling ini dari mana? Karena kan kalau ilmu pelet itu kan ada ceritanya tuh kayak nyi pelet gitu. Iya. Puter giling ini gimana? Ini pelet kebanyakan ke mak lampir ya, Nyai Kembang. Iya maksudnya ada nggak ceritanya? Ada. Puter giling ini sebenarnya zaman dulu kala itu bukan kayak sekarang dipakai kayak ada. Kalau sekarang kan orang galau-galau dikit puter giling, galau-galau dikit puter giling. Kalau zaman dulu itu sebenarnya dipakai untuk mengikat pasangan sih Mas, supaya nggak kabur, supaya nggak hilang. Jadi diikatlah pasangannya, dipanggil sukmanya, setelah itu baru dikunci gitu. Kalau sekarang mungkin kan dikuncinya pakai kunci sahwat ataupun kunci sukma gitu. Jadi puter giling ini dari zaman dahulu kala sudah ada, cuma kalau zaman dahulu kala dipakai sebelum orang menikah gitu. Jadi supaya nanti hubungannya ini langgeng sampai tua, dan itu ada ritualnya, ada unggah-ungguhnya, ada tata caranya zaman dulu. Dan sampai orangnya juga nggak boleh keluar kayak orang dipingit kayak itu salah gitu. satunya Iya. gitu ya. Jadi dari dulu puter giling ini sudah memang ada, dan sekarang semakin modern ya, lebih dibuat lebih modern. Nah puter giling ini sarananya ini kan banyak Mas. Ada memakai sarana
herbal, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kan banyak ya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu kan rempah-rempah kayak gitu. Ada juga sarana memakai hewani, mungkin ayam cemani bisa, itu kan bagian dari propertinya juga. Oh. Ya kan. Nah, kayak misalnya ini ada memakai jeruk purut. Nah, kalau jeruk purut ini Apa tuh, biasanya Madam? jeruk purut ini banyak dipakai tapi agak beda-beda pemakaian ya. Nah, kayak gini. Ada beberapa cara itu namanya ditulis di sekeliling ya di sini. Nah, kalau saya enggak, biasanya itu sudah memakai di dalam, namanya di dalam kalau saya nih. Ini kan udah dibelah nih. Oh, Nah, ini diselipin aja. diselipin sudah memakai jarum yang kita sudah kunci. Nah, jadi jarumnya ini kita untuk mengunci. Nah, ini kalau dibuka di dalam, ini sudah ada foto, nama, dan juga rempah-rempah. Saya nggak bisa sebutkan semua rempahnya ya. Nah, jadi ini kan ceritanya sudah jadi, ada nama, ada foto. Tapi kalau misalnya targetnya kita sudah kenal, udah pernah bertemu, nggak perlu lagi pakai foto. Pakainya? Ya pakainya pakai rasa aja, kan sudah pernah kenal, sudah pernah ketemu. Nah, ini bagi yang memang misalnya kita nggak kenal gitu. Misalnya kayak Mas nih ke saya, kan saya sudah kenal, saya nggak perlu foto Mas lagi, tinggal rasain aja. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah bertemu nggak perlu. Nah, ini kenapa ada jarum-jarum ini untuk mengunci. Nah, setelah ini kita akan tusuk di tengahnya. Nah, nusuknya terserah mau pakai apa aja. Nah, ini ditusuk di sini. Nah, pada saat menusuk ini biasanya ada kata-kata. Apa tuh? Nggak boleh juga kali ya disebutkan semuanya, bahasa Indonesianya aja ya. Artinya kita tidak menusuk si jeruk ini, tetapi kita memanggil sukmanya, memanggil perasaannya, ya, memanggil semua rasanya melalui siapa? Melalui kita perintahkan sedulur papatnya tadi. Kenapa kunci rahasianya itu di sedulur papat itu juga? Karena sedulur papat ini kan mewakili semua rasa. Di sedulur papat itu semua rasa ada, Mas. Nah, jadi ini kita tusuk, nah kita puter. Nah, memutar ini kan memakai rasanya kita dengan memakai mantra. Nah, setelah itu kita panggilkan jiwanya. Kalau kamu tidak kembali kepada si siapa gitu, maka kamu akan linglung misalnya gitu. Tapi nggak boleh juga ya, misalnya sampai gila atau apa, nggak boleh juga. Oh, gini agak didorong ya. Nah, nggak boleh juga. Segini. Oke. Nah, segini. Nah, setelah itu ada yang misalnya kalau dari Sumatera, Jambi, Palembang, Bengkulu rata-rata memakai ini, tapi agak berbeda-beda. Nah, ada yang gini Mas, nanti misalnya gini dipukul. Dipukul tuh, kan? kayak dipukul, balik gitu. Nah, yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ditaruh di satu kayak model segitiga itu kayu khusus. Jadi ada kayu khusus, itu nggak kayu sembarangan. Nah, nanti di kayu khusus itu di saya nggak bisa bilang kayu apa. Nah, di sini nanti digantung. Nah, ketika digantung dia akan muter-muter. Nah, muter-muter. Ya, biasanya kayunya segitiga, piramid. Karena dari kayu piramid itu sendiri itu udah ada simbol, Mas, itu udah ada kekuatannya. Jadi nggak boleh kakinya 4 kayunya, kakinya 5, nggak boleh. Jadi harus berupa piramid. Segitiga nanti. Nah, ada kalau yang nggak punya kayu itu biasanya ada yang ikat di pohon, bisa juga gitu. Nah, kayak saya di ruko kan susah tuh, ada airnya apa di jemuran kan. Di jemuran yang di luar. Jadi ada macam-macam, ada yang diputer, ada yang digantung, dan ada yang ditaruh aja. Nah, ada lagi yang kayak gini Mas, pakai lilin. Nah, ini Madam. Kayak gitu, pakai lilin. Nah, ini ntar dibakar nih. Nah, itu kan Mas coba sini ya Mas, deketin. Nah, kayak gini nih. Nggak apa-apa. Ini kan udah ada di sini nih. Nah, jadi tadi si lobang tadi yang kita sudah putar itu dimasukin lilinnya. Nah, kalau pakai lilin ini biasanya kita akan melakukan ritual putar giling itu setiap pada saat azan maghrib. Nah, lilinnya dinyalain. Oke, Mas boleh bantu nyalakan? Nah, ada yang mau diputar giling nggak? Nah,
Ketika menyalakan lilin ini, biasanya disinilah kita bacain mantranya. Dan biasanya ini dilakukan sampai si target kembali. Nah biasanya nanti jeruk purutnya itu sampai kayak gini. Ini yang saya punya kan jeruk purutnya Ini udah. jeruk purut ini. Iya ini jeruk purut. Yang saya punya ini udah pasiennya udah kembali. Dan di dalamnya itu Mas boleh lihat nggak? Di dalamnya itu apa itu lihat? Itu bawang tunggal yang sudah ada nama orangnya diikat pakai benang merah tuh. Bawang putih tunggal. Nah itu sepasang yang apa? Yang cewek cowok, ada nama cewek, ada nama cowok itu diikat. Nah memakai benang merah dan di bawahnya ada apa? Ada kulit kayu manis cinnamon. Makanya saya bilang sebenarnya pakai rempah-rempah. Makanya kok puter gilingnya nggak serem-serem gitu ya. Kayak orang apa? Kayak main-main kayak gitu. Tapi dahsyat. Nah seperti itu. Jadi propertinya itu macam-macam sarananya. Nah tapi beberapa klien saya itu nggak sama. Misal nih kliennya kita dapat sirnya itu tuh pakai gini ya, pakai gini. Jadi di klinik saya itu yang gini-gini yang udah pada gosong-gosong itu banyak. Jadi kalau orang datang ke klinik saya suka nggak nyaman juga karena banyak bergantungan gitu. Kan buat bukti juga madam mungkin. Enggak Ini lah. buktinya udah pada gosong. Ada beberapa kali ada beberapa stasiun yang datang syutingnya di klinik kaget karena banyak yang gini bergantung-gantungan kan gitu. Jadi biasanya kalau targetnya sudah kembali itu kita larung ke air. Air yang mengalir ya. Kenapa? Karena ya udah rapi, udah selesai, biar energi-energi yang nggak bagus nggak nempel, jadi kita larung ke air. Oke madam, gimana sobat kumis, sudah lihat ya sedikit praktek dari madam nih kayaknya. Tapi madam saya mau tahu nih, yang mana? Ini semuanya kan ini mungkin ya kalau semua berupa simbol ya. Iya, Saya mau tahu nih simbol kenapa semua. harus talinya merah. Merah. Jadi kenapa banyak ya Mas perhatikan di setiap praktek ritual lilinnya pasti merah. Iya, Iya. merah kebanyakan ya. Karena energi dari merah itu ada artinya Mas gitu. Jadi kalau misalnya kita pasang lilin, kalau ritual merah itu tuh warna merah dari lilin itu bisa masuk cepat ke alam bawah sadar kita. Lebih cepat, kayak energinya itu kayak ngebawain pesan kita itu lebih cepat dibanding warna daripada putih. Jadi itu kayak simbol sih gitu. Ada sainsnya juga. Kan rata-rata coba penyihir dulu itu kan nggak ada pakai lilin warna putih. Rata-rata merah gitu. Jadi biasanya ada juga orang bertanya, "Madam, kenapa kalau sudah putar giling ke beberapa praktisi ya, ke si A, ke si B, ke si C gitu, kadang-kadang kan suka datang ke kita juga ya." Saya suka bilang begini, biasanya kalau klien yang sudah datang ke beberapa praktisi nggak berhasil, biasanya itu kalau menurut aku bukan salah di praktisinya terkadang Mas, Salah di kliennya. Kadang-kadang klien itu kan nggak sabaran, misal 30 hari dia ngerasa sudah nggak berhasil, dia udah pesan praktisi lain gitu. Dan memang ketika proses pengerjaan puter giling ini sangat disarankan agar klien itu kalau bisa sih nggak ngubungin kita, nggak kayak gimana nih kok belum ada hasil, udah seminggu, gimana nih kok belum ada hasil, udah segini gitu. Jadinya kan merusak juga pekerjaan. Makanya kalau ke klien saya suka bilang, nggak mau kayak gini slogan, oh ada kan 3 hari bakal balik, wah 7 hari bakal balik gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya selalu bilang kalau kamu yakin ya sehari juga bisa balik. Oh gitu. Iya, intinya yakin dulu. Kalau nggak yakin nggak usah gitu. Kan ada klien yang apa garansinya? Dan ya misalkan WA kata saya kalau nggak yakin nggak usah. Langsung madam tolak aja Iya, gitu ya. langsung saya blokir aja, selesai. Apalagi kalau klien itu sudah dari praktisi-praktisi lain, udah langsung saya blokir aja. Karena percuma, biar ke kita juga nggak akan berhasil. Oh gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, kirain ada treatment lain gitu ketika orang nggak kurang percaya gitu maksudnya. Kalau misalnya dia bilang sudah dari 3 klien dan biasanya kan kita kan hafal lah sesama paranormal kan. Udah 3 tapi masih datang ke kita. Berarti salahnya di kliennya. Biasanya kliennya itu tipe galau.
tipe galau, jadi nggak bakal berhasil mau kemana pun kayak gitu. Dan memang untuk urusan putar giling ini juga kan semuanya kan karena Allah, nggak juga mau sesakti-sakti apapun kita karena izin Allah. Jadi ada karma masing-masing, ada jodoh-jodohannya sih. Bukan karena yang ini sakti, ini nggak sakti, nggak juga. Ada jodoh-jodohannya, sama kayak kita berobat ke dokter juga kan ada jodoh-jodohannya, Mas. Cocok-cocokan. Iya, makanya kalau ada klien, saya sudah ke praktisi ini, nanti ditunjukin tuh transfer uangnya berapa, ini berapa. Saya langsung bilang, nggak usah. Kenapa? Karena bisa jadi bukan gagal di paranormalnya, itu biasa gagalnya di conditioning si klien itu sendiri kayak gitu. Iya, orangnya galau dan nggak percayaan biasanya. Iya. Biasanya kayak gitu. Harus yakin. Berarti. Iya. Jadi pertama ketika orang datang ke kita, dia yakin dulu untuk memakai jasa kita. Kalau dia nggak yakin ya repot gitu. Oke, sama aja ya, berarti kayak dokter juga kan begitu. Iya, jadi kalau aku sih nggak ada garansi. Kalau kamu yakin silakan, nggak yakin ya udah, karena rezeki kita juga nanganin orang itu kan karena lillahi ta'ala semuanya gitu. Tapi kenapa banyak orang pakai ajian putar giling ini, Madam? Kira-kira kenapa? Jadi gini, sekarang masyarakat kita ini, fenomena di masyarakat sekarang, Mas, apa tahu? Kebanyakan apa? Gagal. Satu, gagal karena apa? Gak ada uang. Percekcokan. Biasanya orang berselingkuh ada dua hal, karena masalah seks, atau boleh ya ngomong seks ya, nggak apa-apa ya. Karena boleh. masalah seks atau Ekonomi. yang dua. Biasanya pasangan berselingkuh itu aja sih. Itu ya. Iya, intinya. yang dua itu. Jadi anehnya semakin modern, puter giling ini malah sekarang makin marak dicari. Kedua, orang-orang kan udah malas mau pergi kayak misalnya ke paranormal yang ada di hutan-hutan, kan udah malas orang. Sekarang orang paling lihatnya internet, Google, udah lebih ke situ. Jadi orang lebih senang memakai jasa puter giling. Dan memang kalau puter giling kan orang udah tahu, ketika orang datang ke kita, Madam saya mau konsultasi apa puter giling, kita kan udah tahu tuh, nggak pakai nanya-nanya lagi, berarti kan memanggil pasangan, tinggal kita minta petunjuk sama Allah, ini si pasien ini nih cocoknya pakai metode yang mana gitu. Sebenarnya metode itu banyak. Nah, ada satu klien saya, Mas, ini dia orang Chinese juga, orang Chinese. Nah, klien saya orang Chinese ini kebenaran dia juga praktisi. Dia orang astrologi juga, dia orang Pakcet juga, mengerti lah dia. Ngerti. Ya. Nah, dia mengerti airnya itu, dia dan istrinya juga praktisi juga. Jadi mereka sama-sama praktisi. Nah, dia minta tolong ke saya kayak gitu. Nah, saya bilang, saya cek di akunnya, loh ini kan praktisi gitu. Minta tolong ke saya. Nah, dia mengerti elemen-elemen dan segala macam gitu. Nah, akhirnya saya pakai metode yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini, kalau apa mungkin pemirsa ya, para sedulur di rumah, mungkin apa ini, pocongan. Jadi sebenarnya ini hanya fotonya berupa pocongan, tapi isinya ini sebenarnya ada wafak. Ada wafak, jadi itu kertasnya itu di dalam sudah diwafakin, dan di dalamnya ini ada rempah-rempah dapur. Ini isinya rempah-rempah, jadi seperti kayak cabai kering, jadi kayak cabai kering itu ada kayak merica gitu, ada kayak daun salam kayak gitu, dan ada sejenis tumbuhan yang dinamakan daun si pemanggil. Itu tumbuhannya ada di mana-mana, Madam? Biasanya ada di satu kampung tertentu, dan dia hanya kelihatan kalau dia mau memperlihatkan diri kepada orang lain gitu. Gitu. Nah, makanya saya bilang sarana dan prasarana puter giling di Nusantara ini kita sangat bersyukur ya gitu kan. Orang bingung kok memakai kayak tumbuh-tumbuhan ya, rempah-rempah ini kan memakai tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kita pakai karena ini hampir sama juga ya dengan beberapa elemen. Nah, nanti ini kita akan tusuk kayak tadi. Kita tusuk juga. Ada yang memakai berlawanan arah jarum jam, ada yang
sama dengan arah jarum jam. Nah, biasanya ini nanti kita gantung, sama kita gantung juga. Tetapi ada juga yang begini nggak digantung, tetapi dia itu memakai darah dia sendiri. Oh gitu. Nah, itu biasanya itu sarananya yang pakai ini Mas. Pernah nggak ngelihat film-film di luar negeri yang pakai kayak foto yang dikalung gini, yang bisa dibuka? Iya. Nah, itu foto dibuat foto pasangannya berduanya. Biasanya akan kita taruh satu darah. Pada saat kita netesin darah itu, nanti kita afirmasinya di situ. Oh. Nah, saya pernah memakai klien ini untuk salah satu klien. Sebenarnya saya itu uji coba. Uji coba. Jadi harus mencari sungai yang mengalir. Nah, kalau misalnya kan pembangkit listrik itu kan biasanya kan pakai air kan, tenaga air kan, kincirnya kan di air tuh. Nah, jadi tadi si sarana yang tadi itu kita pakai darah dimasukin ke dalam. Nah, itu kayak darah itu sebenarnya kayak ini sih, kayak kita kayak mengikat janji sih. Nah, kita masukin ke dalam, dipakein tali, tapi talinya yang anti air, takutnya kan harus agak ini ikan takutnya. Nah, itu kita kasih agak kayu. Nah, nanti ditusuk di ini sungai. Jadi dia tetap di dalam air, tetap muter-muter. Jadi cari yang airnya kayak yang agak ada lembah-lembahnya. Ada arusnya lah ya. Ada arusnya. Nah, itu dibiarin aja. Dibiarin terus diniatkan. Udah dibiarin aja. Nanti pasangannya pasti kembali. Cuma itu ke pasien saya itu sebenarnya pasangannya itu ceritanya begini. Jadi saya punya pasien itu dia nggak punya anak udah 9 tahun. Nah, kebenaran usia si wanita ini lebih tua 7 tahun dari si pria. Nah, si wanita ini kan udah berumur 40 tahun nggak punya anak. Si pria kan masih muda ya, masih ini dong, masih nyari-nyari yang lebih muda. Nah, itu ruko saya digedor jam 2 pagi kan, saya tutup klinik itu kan sesuai appointment gitu. Nah, karena dulu pernah buka aura ke saya, terus akhirnya saya gini, ini siapa gitu. Terus saya turun ke bawah, asisten saya bilang, "Bu, takutnya maling." Akhirnya saya turun ke bawah. Nangis-nangis nih si klien nih, "Bunda, suami saya sudah nikah, sekarang lagi di apartemen." Jadi dia tuh ngikutin nih ke apartemen. WA-nya saya diceraikan melalui WA, diceraiin. Nah, secara wanita kan kayak kasihan banget, tapi ya gimana ya? Ya kan kamu nggak punya anak, secara juga usia lebih tua. Ya mungkin kalau sebagai lelaki ya wajar lah kan, mungkin mau mencari keturunan nih si suaminya. Dan dia sudah diceraikan. Terus saya pakai teknik yang tadi. Singkat cerita berhasil. Nah, saya pakai, saya bilang. Nah, tapi dia nanya, "Aduh, Bunda pakai darah, saya takut." Karena dia takut perjanjian setan atau apa itu kan. Saya bilang, "Sekarang niatmu, niat aja. Karena segala sesuatu sebenarnya mau pakai darah kan tergantung niat. Kamu kan tidak ngambil laki orang, mempertahankan. Siapa tahu nanti kamu punya anak." Nah, dia bilang, "Berhasil nggak cara ini?" Saya jawab, "Kalau nggak yakin nggak usah, kamu pulang aja. Ini kan udah jam 2 malam ya kan." Nah, ya itu tadi ya lillahi ta'ala, ya berkat Allah. Itu malam-malam jam 2 kita nyari sungai yang bisa buat nancapin prasarana puter giling tadi gitu. Jadi untungnya saya masih punya ada kalung-kalungan yang buat foto itu gitu. Malam itu juga kita kerjain, terus darahnya di ini, terus dia ikrar di situ, berdoa bahwasanya ini bukan dipakai untuk main-main gitu. Nah, akhirnya itu ajaib itu kan malam takbiran 2 hari lagi, Mas. Nah, pas malam takbiran 2 hari lagi, si suaminya itu nelepon suruh dia datang ke Kuningan, bini mudanya itu diceraiin berselingkuh. Jadi itu kuasa Allah. Bukan karena saya juga, bukan. Dan ketika saya melakukan itu lillahi ta'ala, maksudnya ya udahlah taruh ini aja gitu. Lillahi ta'ala aja gitu. Dan dia juga udah pasrah, udah diceraiin karena nggak punya anak kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia telepon teriak itu pas malam takbiran, "Bunda, aku disuruh ke kampung ke Kuningan sama si AA gitu." Hah, saya juga kaget gitu. Terus dia bilang, "Terus gimana bini mudanya?" "Diceraiin, ketahuan selingkuh." Jadi itu kadang-kadang kita putar giling itu sarananya yang putar giling, tetapi tetap kekuatan keajaiban daripada Allah yang bekerja gitu loh, Mas. Kayak takdir itu kayak
puterin gitu, entah Iya, gimana entah caranya. gimana. Tahu-tahu ketahuan lah tadi ya intinya. Tahu-taunya intinya ketahuan. Nah, sampai sekarang jadi alhamdulillah punya anak gitu, dan ketika punya anak itu juga ngeritualinya ke kita juga gitu. Tapi nggak pakai puter giling ya. Beda lagi ya. Beda metode lagi. Tapi ada nggak sih ajian puter giling ini dalam bentuk pinyak gitu atau mustika atau gimana, madam? Bukan puter giling sih Mas, lebih kayak kalau sudah ketemu kita kunci, biasanya aku pakai yang itu, coba Mas yang itu. Ini. Iya, nah ini sarana puter giling juga sih, tapi yang ininya yang kayu manisnya. Nah, kayu manis ini ada kayu manis, ada bunga lawang, Mm-mm. ada bunga cengkeh. Itu simbol-simbol juga berarti. Iya, nah madam? ini rempah. Ada satu lagi, saya nggak bilang ya di rumah. Saya kasih tahu 3 aja ya buat teman-teman di rumah bisa coba. Nah, kayu manis, bunga lawang, biji cengkeh, ada satu lagi lah ya. Jadi saya kasih 3. Ini direndam harus memakai minyak zaitun yang asli. Kalau bisa pesan yang dari Arab. Nah, yang asli. Nah, ini kayak kita ini Mas, kita simpan sampai beberapa hari kalau bisa di bulan purnama. Nah, pada bulan purnama ini kita naikin ke atas. Ini juga bisa dipakai untuk sarana ajian pelet, bisa juga. Oh gitu. Tetapi biasanya saya suka ngambil yang udah di dalam ini untuk puter gilingnya. Untuk tadi dimasukin ke sini. Oh. Kan ada yang dimasukin ke sini ya. Nah, sama yang tadi ke sana. Nah, Ini. yang ke sini juga ini ada dari sini diambil. Jadi ini kayak biangnya gitu. Oh, bikin Jadi kita biangnya harus itu. punya biang fermentasinya. Nah, biangnya ini bisa dipakai nanti untuk ke yang pocongannya atau yang ke sana. Kalau Oke. orang-orang luar bilangnya spellop. Oh, mantra cinta. Mantra. Nah, mantranya. Nah, makanya saya bilang rahasianya kalau di saya kan beda-beda orang itu, yaitu tadi mong, aki mong, nini mong, sing pamomong, jiwa raganya siapa, harus kita bisa memanggil sing pamomongnya dulu. Kalau perkara kayak teknik mau pakai ini, mau pakai itu terserah sampean sebenarnya. Nah, jadi lebih dimain bagaimana rasa kita bermain untuk memanggil si pamomong jiwa raganya. Jadi rasa sih gitu, kekuatan rasa itu. Jadi misal nih Mas sudah tahu nih cara-caranya, terus sendiri melakukan, bisa nggak? Ya bisa tidak. Kan ketika melakukan itu kan ada rasa kita yang bermain. Jadi saat kita kayak menggulung gininya nih, nah gini nih, pada saat mantrain di dalamnya ini kan udah ada nih ya rempah-rempah, daun-daun si pemanggil udah ada. Nah, kenapa harus pakai cabai kering di dalam? Cabai kering itu adalah untuk membangkitkan birahinya. Oh, itu berarti secara simbolis tuh kayak Iya, gitu. untuk membangkitkan birahi si target. Karena orang kalau udah kepengen gituan birahinya ya pasti balik lah. Kan ingat masa-masa asik-asik ibaratnya. Oke. Jadi, nah pada saat kita melakukan ritual itu benar-benar rasa kita lagi hening, ambil waktu jenak. Jadi kita nggak diganggu siapapun. Udah. Jadi pada saat kita muterin benang itu pun itu ada energi yang bermain, ada rasa, ada mantra di sana. Nah, kayak gitu Mas. Jadi nggak asal-asal semua orang bisa main diputer, ya nggak juga kayak gitu. Jadi harus memang rahasianya itu ada tadi di rasa, di energi frekuensi kita bisa masuk nggak? Iya. Nah, gitu. Nah, kan beda-beda praktisi masing-masing beda cara. Nah, ada yang tanya, Madam sebenarnya puter giling itu kan banyak. Praktisi ini, praktisi itu, yang paling hebat yang mana? Menurut saya dikirimin tuh paranormal ini semua. Saya bilang semua paranormal itu hebat, ya dong. Oke. Semua paranormal itu nggak mungkin dia buka praktek kalau dia nggak ada keilmuan. Sekarang pertanyaannya bukan masalah siapa yang paling hebat, siapa yang paling bagus tekniknya, enggak. Pasienmu bisa balik nggak, itu aja. Akhirnya kayak gitu doang ya. Ujung-ujungnya kan pasienmu bisa balik nggak. Jangan kita slogannya banyak, iklannya banyak, tapi nggak berhasil. Nah itu. Jadi mempertahankan kualitas itu yang susah sih Mas. Dan itu berarti ada campur tangan madam lah ya. Maksudnya madam pun sebelum melakukan ritual ini ada
kita harus ritual diri kita dulu. Sendiri, Iya, jadi harus kekuatan itu kan tetap ada. Contoh, nah itu tadi yang saya bilang klien saya yang Cina sama-sama Praktisi. paranormal, istrinya juga paranormal. Nah ini agak berat, kenapa? Kalau orang yang punya ada kekuatan di dirinya itu si pamomongnya pasti berontak mas, nggak bisa main dipanggil-panggil, nggak bisa. Antara itu bisa pamomongnya bisa dipanggil atau mas yang tipam ya kan nggak kuat. Jadi sebelum kita memanggil pamomongnya orang itu kan ada ancar-ancar dulu mas, ada rasa-rasa, ada sir batin kita juga. Makanya setiap ada orang mau konsultasi puter giling ke saya itu kita kan ada doa dulu, minta petunjuk sama Allah, kita dapat sirnya dulu mas, kira-kira saya mampu nggak ini gitu. Tapi saya penasaran nih madam, ini ada jangka waktunya nggak sih? Saya pernah baca di artikel tuh kalau puter giling jangka waktunya cuma 4 tahun atau 2 tahun gitu. Sebenarnya kalau menurut saya kalau jangka waktu itu bukan ada jangka waktu. Satu itu memang maintenance dari si paranormalnya agar duitnya dapat. Jadi mungkin gini, jangka waktunya ini cuma 4 tahun, nanti kan biar bayar lagi. Oh gitu, ini nggak apa-apa madam ngomong begini. Iya, kan nggak apa-apa. Kita kan lagi bongkar-bongkar puter giling, ya kan. Itu akal-akalan si paranormalnya aja, sah-sah aja, nggak ada yang salah karena semua orang punya cara untuk cari duit. Ada yang pernah ke saya, Bun, saya ke paranormal ini, kok saya dibilang jangka waktu segini? Saya bilang ya iyalah jangka waktu, karena kan orang kan emang nyari makan ya, ya udah. Sebenarnya kalau ada jangka waktu bukan karena ada jangka waktu, tergantung daripada kekuatan dari si praktisinya mengunci. Makanya saya bilang tadi, kalau kita pakai ilmu batin, ilmu rosok, itu kan nggak pakai media-media begini mas. Ya kan, kita memasuki alam bawah sadarnya, kita rasakan frekuensinya sama, kita kasih pesan, kita kunci. Nah kayak gitu. Berarti kan kita harus powerful. Ya, benar. Nah di kuncian ini ada kan rosok. Contoh kayak gini lah mas, mas mengikat sesuatu, kan bisa aja ikatannya karena angin, karena hujan, lapuk, kendor. Nah itu, nah tergantung daripada gembok, kamu gemboknya pakai gembok apa. Nah sekarang gembok juga pakai cairan meleleh ada, bisa. Nah jadi bukan karena ada iniannya, walaupun sebenarnya itu bisa-bisa aja sih. Tapi kalau menurut saya puter giling itu bukan karena diatur waktunya, enggak gitu. Tergantung daripada kekuatan si praktisinya. Satu kali pun misalnya puter giling, orangnya udah balik. Nah kan kalau orangnya udah balik itu kan kita kunci lagi. Kita kunci supaya apa? Kekuatan itu bertahan lebih kuat. Nah, tergantung daripada si praktisinya, kunciannya kunci apa gitu. Iya kan, gemboknya gembok apa, kan tergantungnya itu. Oke. Itu sih mas. Terus kalau pelet itu kan identik sama sek magis ya? Iya. Berarti itu yang dimainin hawa nafsunya atau sampo apa tuh? Kayak Gak semua. Nah misalnya kemarin saya ada belajar kayak minyak essential oil ke Solo, ke Tawangmangu. Belajar Iya, madam? saya sekolah kemarin. Sekolah yang hadir praktisi semua, paranormal semua, sekolah. Oh gitu. Jadi kita mempelajari, coba mas minyak yang tadi. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana cara meramu minyak. Jadi misalnya minyak apa yang bisa menimbulkan hawa nafsu, gitu. Ya kan, jadi misal mas deket sama saya cuma jarak gini, saya pakai minyak itu, mas pengen begituan aja sama saya, misalnya kayak gitu. Ada begitu, madam? Ada. Atau minyak yang misalnya supaya dia pengen begitu lagi. Nah itu ada. Jadi kemarin saya belajar memakai minyak itu. Berarti melalui bau gitu ya maksudnya? Iya, wangian, aroma. iya, Jadi misalnya ada beberapa minyak ketika disemprot, ketika dihirup alam bawah sadar kita, itu langsung minyak itu kayak bekerja sendiri, Mas. Jadi kita mood aja lihat orang itu. Senang aja, ada yang mau minyaknya, Cil. Gimana nih sobat kumis, ada yang mau minyaknya? Teman-teman ada yang mau minyaknya, boleh. Soalnya kemarin lagi bikinnya banyak, ya kan. Nah, dan minyak itu kemarin itu saya bagi-bagi ke teman. Tapi wangi lah itu yang jelas ya. Oh dia bukan diwangi kayak dijual, tapi nggak wangi kayak wangi minyak pelet juga mas gitu. Jadi kayak contoh Blue Lotus aja ya, kayak Blue Lotus dan minyak rose itu termasuk salah satu minyak pelet, itu termasuk.
Jadi dia bisa merangsang daripada otak seseorang seneng aja sama kita. Jadi misal aku pakai minyak itu, duduk dari sini cowok misal nih, ya cowok-cowok itu akan seneng aja deket karena dia ketika mencium aroma minyak itu tadi alam bawah sadarnya enak ya. Padahal sebenarnya bukan karena si cewek ini aromanya, tapi ada satu minyak itu yang ngebuat cowok betah sama kita, cowok cewek ada Apa tuh madam? rahasia. Dijual nggak di toko? Itu rahasia. Nah, Oke. itu si cowok betah aja sama kita. Nah, kemarin habis saya sekolah itu saya kasih testimoni berapa, ada 10 botol itu. Gratis tuh. Gratis ya kan, kita testimoni ngeriset. Dan semuanya bagus. Alhamdulillah semuanya bilang, "Madam, kok suami saya pengen lagi, pengen apa nih?" Itu saya. Tetapi minyak itu kepada yang bisa kita duduk deket lah, duduk deket. Nah, itu sebenarnya bagian dari pelet juga sih, Mas. Itu. Oh gitu. Ya, pelet cuma memakai minyak. Nah, jadi tadi perbedaan pelet dengan puter giling sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Bedanya kalau puter giling itu memanggil pasangan yang hilang, yang kabur supaya balik, bisa juga benda. Nah, tapi saya pernah pakai puter giling ini justru nggak memanggil, Mas. Saya malah memanggil hodam. Hodam. Gimana maksud saya agak bingung ya. Jadi itu tahun 2017 saya kan ikut teater pemberdayaan. Teater itu di Sumatera. Jadi saya tuh dari Bali di inviting salah satu profesor ahli sejarah di sana. Saya membawakan mantra tentang Siwa Buddha. Nah, karena ada saya darah Balir, saya bawa mantra itu. Nah, yang namanya orang daerah itu kan memang dia tahu nih kalau kita orang praktisi apalagi cewek pasti kan dicobain, ditantangin. Jadi pada saat itu diadakanlah bakti sosial yang datang paranormal di Sumatera itu ada kira-kira ada 30 orang. Nah, sebenarnya serangan itu mungkin ke saya sebenarnya kan kita. Jadi saya lapak saya kan pakar aura di situ. Saya beres-beresin. Tiba-tiba ada satu orang di situ praktisi yang kesurupan. Nah, otomatis lah itu kan daerah mereka, acara mereka, ya saya diam dong, kan saya tamu, apalagi dari Bali kan jauh ya kan. Tapi saya ngerasa, saya perhatikan dari jauh, ini kayaknya arahnya nyobain saya, tapi nggak ngomong merekanya. Nah akhirnya ya kan itu temennya mereka, yang satu pakein ininya lah, macam-macam lah udah properti mereka supaya si orang ini nggak kemasukan ngeraung karena kan udah manjat tembok segala macam kayak gitu. Nah tiba-tiba saya tuh cuma doa dalam batin, ya Allah saya di kampung orang ya kan, dan saya perempuan ya kan, nggak ada daya upaya itu Mas ya kan, saya perempuan, saya di kampung orang gitu, dan merasa mungkin saya lagi dicobain nih. Kebayang nggak sih itu banyak kan mereka ya kan. Terus tiba-tiba itu kayak ada ada satu sir yang saya dapat, kayak ada satu pesan itu di situ kayak dari jauh Mas. Jadi saya batin main rosok nih dari jauh kan, dia lagi di gini-gini nih biar nggak kesurupan. Saya dari jauh saya batinin. Nah seperti saya bilang tadi ya, mong ki among sing pamomong jiwa raganya. Siapa? Padahal saya nggak tahu namanya. Saya tanya itu nama siapa? Saya tanya, saya bilang ya kalau kita ada salah sama misalnya ya dialah si datuk yang di dalam diri, jadi minta maaf, kalau enggak jangan permalukan saya di acara ini. Itu Mas, tiba-tiba saya ngelangkahin aja orang-orang. Saya langkahin kan di depan saya lagi banyak pengobatan ya kan, saya langkahin aja, nggak pakai ngomong-ngomong kayak orang patung jalan. Saya langkahin kan, mereka ada berlima megangin, langsung saya bilang minggir. Saya cuma salim tangannya, saya bisikin sesuatu di kupingnya, dan yang saya bisikin itu pun saya lupa apa. Nggak tahu, nggak ingat. Tiba-tiba langsung geda jatuh. Makanya saya kalau datang ke daerah itu mereka suka bilang begini, wah dulu kan belum pakai nama madam kan, masih bunda. Wah si Bunda Louis sekali tatapan mata dari jauh kedap. Itu jadi itu salah satu praktek daripada puter giling. Bedanya kita ada orangnya dan kita memanggil gitu. Berarti kan yang kita panggil itu kan jiwa raganya, yang pamomongnya. Jadi salah satu rahasia memang itu gitu. Oke madam. Satu lagi nih madam nih. Ya. Kalau ritual khusus saat memberikan ilmu puter giling ini seberapa sulit, dan ada nggak orang ingin melepaskan
ritual ini gitu dari tubuhnya atau gimana, Madam? Oh ada. Nah ada beberapa klien itu gini loh Mas, galau ya kadang-kadang ya ngerjain kita. Jadi gini, pada saat dia mau bayar jasa kita untuk puter giling ngebet ya kan, wah berapapun saya bayar madam ya kan. Nah kita kerja, kalau bayarannya misalnya orang ini kan udah madam gak usah ngerjain yang lain, ngerjain ini aja kan gitu ya. Pasti kan dia sesuai dengan price-nya kita ya kan. Kita nggak ngerjain yang lain, dia aja. Nah ketika berhasil dia bisa tiba-tiba mengatakan, madam aku nggak mau lagi dia, aku udah punya yang baru, aku mau dilepasin aja itu gitu. Gimana tuh, Madam? Nah sebenarnya susah nggak susah kayak gitu, tapi kan kayak ada dalam batin kita ini kan namanya ada jiwanya orang. Yang udah kita tarik sukmanya, udah kita betot, terus seenak itu dipermainkan gitu. Nah itu kayak saya kurang suka tuh kayak gitu, ada klien kayak gitu. Karena dalam keilmuan ini pun kan kita ada adab juga. Ada adab juga, artinya nggak segampang itu ketika kita tarik terus dicampakkan lagi. Nah itu saya kurang setuju di situ. Yang kadang suka trouble-nya. Jadi kayak mempermainkan, mungkin karena dia merasa punya uang, ya udah nih gue puter giling, gue nggak suka yang lain, terus dia kasih lagi orang lain lagi, yang ini aja diputer giling begitu. Nah kadang-kadang banyak yang kayak gitu Mas. Tapi tapi nggak. Bisa aja, tapi saya nggak mau. Kalau udah dapat klien yang gitu udah bye bye, selesai. Udah gitu. Cukup cari aja yang lain. Karena menurut aku kita sebagai praktisi juga kan nggak juga kan seenak-enaknya kita menyakiti orang lain juga. Iya, ada gitu. adabnya lah ya. Iya ada adabnya. Saya suka bilang, lah kemarin minta yang ini diputer giling udah selesai, iya madam itu dilepas-lepasin aja gitu. Jadi nggak juga klien itu seenak-enaknya merintah kita juga, nggak juga. Saya langsung bilang, loh ini kan orang sekarang udah tergila-gila sama kamu, terus gimana? Ya dilepasin aja madam gitu, saya kan bayar madam gitu. Nah kadang-kadang ada yang kayak gitu. Tapi kalaupun dilepasin ada efeknya nggak, Madam? Maksudnya takutnya kan orangnya bisa linglung Mas. Iya itu dia maksudnya. Iya kasihan. Nah jadi jangan ya dek ya. Jangan kayak gitu. Oke Madam, ada nggak pesan-pesan buat Sobat Kumis malam ini? Pesan-pesan saya gini sih, jadi banyak sekarang puter giling itu kan sekarang sudah banyak ya di mana-mana gitu ya. Kalau mau melakukan itu kita lihat track recordnya dulu lah, hati-hati karena sekarang banyak praktisi yang kita nggak tahu jam terbangnya kayak gitu. Jadi ya lebih hati-hati memilih praktisi, lebih hati-hati melakukan ritual karena semuanya ada karma masing-masing kepada kita, itu sih. Oke Madam, baik demikianlah obrolan kita dengan Madam Louis. Semoga ada hikmah dan pelajaran bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Madam Louis sudah mampir di Kumis. Rayu. Oke, terus dan update tentang Kumis Kupas Mistis di Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ya. Oh, iya.